kawan-kawan dari kelompok Tani Rampa, hasil pertemuan tadi di dalam dengan Bapak Abdul Rahim dan Bapak Holik dari bagian penetapan hak dan sengketa. Hasilnya intinya kami meminta jawaban resmi dari BPN supaya untuk langkah selanjutnya kita bisa ambil tindakan apa yang perlu kita ambil. Kita tidak mau mediasi, kita maunya jawaban resmi dari BPN. Surat kita tanggal 3 November 2021. Sekian kawan-kawan. Saya kasih tambahan sedikit ya. Saya kasih tambahan sedikit bahwa karena di sini tidak ada yang bisa memutuskan. Jadi tadi ada perwakilan dari bagian penetapan hak dan pendaftaran tanah yaitu Pak Abdul Rahim satu. Terus yang kedua dari perwakilan dari bidang sengketa Bapak Holik ya. Nah, jadi kita hanya meminta supaya surat tanggal 3 kita itu dijawab secara resmi. Karena kita tidak mau berdebat-debat kusir ya. Kita tidak mau berdebat kusir. Artinya apa? Dijawab aja secara resmi surat tersebut yang tanggal 3. Ya, itu aja ya, supaya kawan-kawan paham ya. Jadi begini, surat tanggal 3 itu biar kawan-kawan paham adalah satu ya, 1.1 ya. Surat tanggal 3 itu satu, meminta ya supaya dicabut atau dibatalkan HGU. Terus yang kedua, kembalikan tanah kepada masyarakat. Itulah inti surat tanggal 3 November ya. Jadi kita minta jawaban secepatnya. Jadi tadi ada jawaban, mungkin paling lama 1 minggu sudah ada jawaban katanya gitu. Ya itu hasil pertemuan kami tadi. Jadi tidak ada yang kita tutup-tutupi di sini Pak ya. Ya. Jadi memang tadi kalau ada mediasi, cerita mediasi, kami menolak mediasi. Mohon maaf ya Pak ya. Kami menolak mediasi karena kita tetap minta petunjuk dulu dari pusat, dari pembina kita Bapak Profesor Dr. Sri Yunanto Esa dan pembina yang kedua Bapak Dr. Sapril SHMH, pembina yang ketiga Bapak Jamas Siagian SHMH dan penasihat kita Bapak Jansan Do Siagian. Jadi apapun itu kita tetap minta petunjuk dari beliau-beliau yang di atas. Siap Pak ya? Dapat dimengerti Pak ya? Siap Pak ya? Kita bisa bubar Pak ya? Bubar. Ya Pak. Kawan-kawan mau wawancara Pak? Oh, oke siap. Oke. Terkait aksi kita ini Bang, apa yang kita dalam kegiatan ini Bang? Yang kita tuntut adalah di sini pertama batalkan HGU, ya batalkan HGU. Yang kedua adalah kembalikan tanah kepada masyarakat. Yang ketiga berantas mafia tanah. Itu yang kita minta dalam aksi ini, dalam aspirasi ini gitu. Terus selanjutnya itu BPN harus menjawab dengan segera surat secara resmi, surat kita tanggal 3 November 2021. Yang sampai saat ini kan belum dibalas, makanya kita mengadakan aksi di sini, aksi damai untuk artinya apa? Supaya kita bisa mendapat jawaban secara resmi. Jadi kita bisa mengetahui tindakan apa yang bisa kami ambil sebagai kelompok Tani Rampa ini kalau kita sudah mendapat jawabannya resmi gitu Pak. Bang, ini Bang, sudah berapa lama konflik ini berlangsung Bang? Konflik ini sudah berlangsung selama 21 tahun. 21 tahun antara kelompok Tani Rampa dengan PT Sulung Laut. Dengan PT Sulung Laut. Sejauh mana pihak Tani Rampa menduga bahwa BPN punya andil besar dalam konflik ini? Sangat jelas. Pertama ini dari awal. Pertama, sebenarnya pada saat HGU nomor 1 tahun 1990 tanggal 22 Februari itu diterbitkan, itu sudah ada konflik di dalamnya. Dan bahkan karena sudah ada konflik di dalamnya, dilakukan lagi verifikasi ke lapangan pada saat itu. Waktu itu yang memimpin adalah Kepala BPN Deli Serdang atas nama Mangara Pasar Ibu. Jadi diverifikasi di lapangan, ditemukanlah ada lahan-lahan masyarakat di sana. Setelah ditemukan lahan-lahan masyarakat di sana, maka dikeluarkan surat rekomendasi yang menyatakan bahwa mohon HGU itu jangan diterbitkan dulu karena masih ada lahan sengketa di dalamnya. Seperti itu bunyi surat dari Bapak Mangara Pasar Ibu sebagai Kepala BPN Deli Serdang pada saat itu. Tetapi terus di surat rekomendasi itu juga dicantumkan bahwa dimohonkan kepada PT Sulung untuk tidak melakukan kegiatan apapun di lahan tersebut sebelum lahan yang dimaksud itu dibagikan ke masyarakat, diselesaikan ke masyarakat. Itu yang tahun 1993. Terus kalau untuk selanjutnya yang ini, khusus yang ini ya,
tahun 2014 itu sudah dilakukan kesepakatan bersama, kesepakatan bersama, yaitu dibentuk langsung tim 14 BPN RI yang dipimpin langsung oleh Deputi 5 Bapak Heri Susanto, pada saat itu Deputi 5. Waktu itu diadakan rapat, waktu itu saya masih ingat kita diundang di sini tanggal 27 Juli 2013 kita diundang di Kanwil pada saat itu. Setelah tanggal 27 Juli kita diarahkan diundang lagi untuk rapat selanjutnya untuk mengadakan gelar kasus di BPN Serdang Bedage. Waktu itu kita dipertemukan dengan pihak perusahaan, dengan BPN Serge, dengan Kanwil BPN, dengan kantor dengan BPN Serdang Bedage, yaitu dipimpin waktu itu masih Ibu Rosmawati. Nah, dari hasil kesepakatan bersama itu dilakukanlah pengukuran. 2014 dilakukan pengukuran itu dilakukan 2 kali. Pertama pengukuran secara global, yang kedua pengukuran lahan yang diklaim masyarakat. Pada saat diukur secara global, dari hasil pengukuran tersebut didapatkan hasil luasannya 2.689 hektar. Lahan masyarakat berada di dalamnya sesuai dengan berita acara. Dari pengukuran tersebut juga luas lahan yang diklaim masyarakat itu, ini yang mengeluarkan BPN sendiri. Seluas lebih kurang 940 dari 953 tuntutan masyarakat. Setelah diukur itu, ternyata lahan masyarakat yang diukur di tahap kedua itu seluas 942 hektar. Dan peta bidangnya juga sudah keluar. Hanya selisih sedikit. Peta bidang sudah keluar. Peta bidang itu ditandatangani langsung oleh Ibu Umbun Sari. BPN sini, Ibu Umbun Sari. Jadi peta bidangnya sudah ada, sudah keluar peta bidangnya. Seperti itu, Peta bidang tahun berapa, Bang? Sekali lagi tegaskan. Peta bidang tahun 2014, Pak. 2014 ya? Iya, benar sekali, Pak. Makanya HGU PT Sulung Laut tidak diperpanjang ketika itu ya? Ya, HGU PT Sulung Laut tidak diperpanjang karena apa? Karena di dalamnya ada sengketa. Cuma pada tahun 2019, karena begini, saya juga paham sebetulnya aturan di DPR saya juga paham. Sebenarnya kalau HGU mati itu secara aturan si perusahaan itu diwajibkan untuk mengukur 5 tahun sekali. Itu saya paham, aturan BPN saya paham. Maka tahun 2019 itu diukur kembali untuk perpanjangan HGU. Tetapi waktu itu saya dapat informasi dari Polres. Saya komplain kemarin langsung ke Kanwil BPN. Saya temui langsung Bapak Bambang Priyono. Bapak Bambang Priyono waktu itu sebagai Kanwil BPN sebelum Pak Dadang yang saat ini. Waktu itu saya protes ke Pak Bambang Priyono. Pak Bambang Priyono mengatakan kalau itu memang milik klien. Ini pernyataan Pak Bambang Priyono. Kalau itu memang milik klien ada alasan. Silakan anak-anak saya di sana pada saat mengukur komplain. Itu kata Pak Bambang Priyono. Makanya saya pada saat pengukuran itu di lapangan, saya komplain di lapangan, saya usir ke polisi, saya usir itu ke orang BPN. Kesimpulan tentang BPN, Bang? Kesimpulan tentang BPN. Sangat diduga BPN itu adalah biang kerok mafia tanah di seluruh Indonesia ini. Sarang mafia tanah di Indonesia ini. BPN ya? BPN, sarang mafia tanah. Saya nyatakan itu, Pak. Saya nyatakan. Untuk penerbitan HGU ini aja sangat jelas, bukti fisik ada. Itu bisa dinyatakan tidak ada sengketa. Sangat jelas. Begitu, Pak. Oke, cukup, kawan-kawan. Oke, siap. Makasih banyak, Pak. Oke, terima kasih Bapak BPN.